Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ustazah Salma di video pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya Ananda 5C yang solid? Ustazah berharap semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal AKM numerasi. Jadi Ananda, pada pembelajaran ini kita akan membahas dan menyelesaikan soal-soal numerasi. Yang perlu Ananda perhatikan adalah bahwa dalam soal AKM, setiap soal AKM, anak-anak harus benar-benar jeli, teliti, dan memahami soalnya. Perlu diperhatikan bahwa bentuk soal-soal AKM itu adalah bentuk soal literasi, jadi banyak soal ceritanya. Maka baca dengan teliti, dilihat poin pentingnya, dan dipahami sebelum anak-anak menyelesaikan soalnya. Oke, siapkan alat tulisnya, kemudian siapkan buku catatannya, konsentrasi, fokus, duduk yang rapi, dan kita mulai dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak, yang kita bahas pada KM numerasi hari ini adalah tentang pengukuran, mengenal dan menggunakan satuan debit. Jadi masih ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya di bab 2, yaitu tentang debit. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, perhatikan, di layar sudah nampak sebuah gambar. Kita baca ya. Don't keep it running. Nah, di sini ada gambar keran, airnya sedang mengalir, di mana air keran ini dibiarkan mengalir saat menyikat gigi, atau sedang saat mencukur, apalagi saat mencuci piring. Oke. Kita lihat apa yang terjadi. Kita baca kalimatnya yang ada di layarnya. Air keran yang dibiarkan menyala membuang 12 liter air per menitnya. Jumlahnya akan sama dengan kebutuhan air minum satu keluarga selama sehari jika air keran dibiarkan mengalir selama menyikat gigi. Nah, jadi dari gambar ini dapat kita ambil informasi bahwa ternyata ketika air keran ini kita biarkan menyala saat menyikat gigi, ternyata air yang terbuang adalah sebanyak 12 liter per menit. Itu hanya ketika saat kita menyikat gigi. Bayangkan kalau kita sedang mencuci piring, lebih banyak lagi waktu yang terbuang. Maka hematlah dalam menggunakan air. Tutup kerannya jika sedang tidak dipakai. Karena ternyata dalam waktu 1 menit ketika air itu mengalir sebanyak 12 liter, air yang kita buang itu bisa kita gunakan untuk satu keluarga atau kebutuhan satu keluarga dalam sehari. Sayang sekali, itu adalah sifat mubazir. Itu termasuk kegiatan mubazir, termasuk sifat dari syaitan. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Jadi jangan melakukan pemubaziran, karena itu adalah langkah setan, berkawannya setan ya. Oke.
Nah, lanjut kita ke soal selanjutnya ya. Dari kalimat ini kita masuk berikutnya. Nah, kita baca dulu soalnya. Soal pertama. Berdasarkan data dari gambar tersebut, jawablah soal berikut. Yang pertama, A. Berapa volume air yang terbuang seandainya keran air dinyalakan selama setengah menit? Oke, kita lihat lagi gambarnya tadi ya. Nah, kita coba bahas. Yang di sini ditanyakan volume air yang terbuang seandainya keran air dinyalakan selama setengah menit. Pada gambar tadi diinfokan bahwa air keran yang dibiarkan menyala membuang 12 liter air per menit. Jadi, setiap 1 menitnya terbuang 12 liter. Nah, sekarang pada soalnya ditanyakan berapa volume air yang terbuang seandainya keran air dinyalakan setengah menit. Jadi setengahnya ya, coba kita bahas. Jadi, di sini diketahui 1 menitnya itu air terbuang sebanyak 12 liter. Sekarang dari soal ditanya volume air selama setengah menit. Nah, berapakah itu? Oke, di sini diketahui volume air 1 menit sama dengan 12 liter. Nah, kemudian kalau setengah menit, maka ini 12 dikali 1/2. 12 bagi 2 bisa kita coret. 12 bagi 2, 6. 2 bagi 2, 1. Maka 6 kali 1 hasilnya 6. Jadi air yang terbuang selama setengah menit ini adalah 6 liter. Ya, mudah bukan? Bisa dipahami? Insya Allah kita memahami ya. Oke, jadi dalam setengah menit air yang terbuang adalah 12 menit. Ingat, dikali setengah. Kenapa? Karena yang diminta setengah menitnya. Dikali 1/2. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Berdasarkan data yang ada, jika air keran dinyalakan selama setengah menit dan air yang terbuang dimasukkan ke dalam gelas berukuran 300 ml, berapa gelas yang diperlukan? Oke. Tadi kita sudah menghitung berapa liter volume air yang terbuang ketika keran dinyalakan selama setengah menit. Masih ingat berapa tadi? Iya, betul. 6 liter. Nah, sekarang coba bayangkan jika air itu yang kita buang 6 liter itu kita masukkan ke dalam beberapa gelas. Jadi tentunya gelasnya banyak ya, karena ukuran gelasnya ini 300 ml, ya, sekitar 1 gelas air mineral itu. Oke. Nah, ketika air itu kita memasukkan ke dalam gelas-gelas itu, kira-kira berapa banyak gelas yang kita butuhkan? Oke, kita coba membahasnya. Jadi yang pertama, ini diketahui
air, kita masukkan tadi volume air setengah menit. Itu tadi kita sudah hitung, hasilnya adalah 6 liter. Nah, sekarang ditanya adalah kita masukkan dulu berapa volume dari slide-nya kegeser ya. Nah. Nah, kita cek dulu soalnya tadi ya. Jadi gelasnya tadi berukuran 300 ml. Masukkan di sini. Volume gelas. Sama dengan 300 ml. Nah, di sini kita dapat sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan benar-benar. Di sini volume air dalam satuan liter. Ya. Volume airnya dalam satuan liter, sedangkan volume gelasnya dalam satuan mililiter. Maka apa yang dilakukan terlebih dahulu sebelum kita menyelesaikan soalnya? Oke. Nah, yang dilakukan adalah kita samakan dulu satuannya. Ini 6 liter kita ubah menjadi mililiter. Maka menjadi 6 dikali berapa? Ayo, dari liter ke mililiter. Iya, betul, dikali 1000. Ingat 1000 ya. Ya, jadi 6 dikali 1000. Kenapa dikali 1000, Ustazah? Ingat, satuan volume dari liter ke mililiter itu kalau kita menggunakan tangga maka turun 3 tangga sehingga dikali 1000 karena setiap turun dikali 10 dan itu turunnya 3 kali. Ingat kembali catatan sebelumnya. Atau kalau kita menggunakan garis maka dia bergeser ke arah kanan sebanyak 3 langkah. Setiap langkahnya dikali 10. Sehingga karena 3 kali langkah berarti 10 kali 10, 10 kali 1000. Sehingga hasilnya adalah 6 dikali 1000. Jadi 6 liter itu setara atau sama dengan 6.000 mililiter. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum. Yang ditanya adalah berapa gelas yang diperlukan. Nah, tadi diketahui bahwa volume gelas adalah 300 ml. Jadi, bagaimana caranya? Diapakan? Iya, betul, dibagi. Maka kita tulis ya, banyak gelas. Kita singkat aja ya. Sama dengan volume air, berapa tadi volumenya? 6.000 ml dibagi dengan volume gelas. Gelasnya berapa, Nak? Ya, 300 ml. Berapakah hasilnya? Kita coret. Ini ada 20 juga. Berarti tinggal 60 bagi 3. Hasilnya adalah 20. Jadi, banyak gelas yang dibutuhkan adalah 20 gelas. Sudah ulang. Dari soal ini kita pahami dulu kalimatnya. Ternyata diketahui tadi volume air tadi yang sudah kita hitung di soal yang A itu sebanyak setengah
menit. Itu sebanyak 6 liter. Dan sementara volume gelas adalah 300 ml. Nah, yang ditanya berapa gelas yang diperlukan, maka hasilnya kita gunakan rumus menentukan banyak gelas adalah volume air dibagi dengan volume gelas. Sebelum mengerjakan penyelesaian soal, pastikan kita sudah menyamakan satuan volume yang diminta. Jadi karena tadi volume airnya dalam bentuk liter, maka kita konversikan dulu dalam bentuk mililiter karena volume gelasnya dalam bentuk mililiter. Jadi yang perlu diingat adalah perhatikan kalimat soalnya, dilihat, dicermati apakah satuannya sudah sama atau masih berbeda. Ketika berbeda, samakan dulu satuannya, baru selesaikan. Oke, bisa dipahami? Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Soal yang C ya, soal nomor 3 dari yang soal pertama. Soal yang C. Yuk, bahas sama-sama soalnya. Berdasarkan data berapa sentimeter kubik per detik debit air yang terbuang dari keran air yang mengalir tersebut. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mengubah satuan debitnya. Di mana tadi dari soal diketahui bahwa air yang terbuang 12 liter per menit. Liter per menit. Ya, pada soalnya satuannya adalah liter per menit. Sementara pada kalimat tanya yang diminta adalah satuan debit sentimeter kubik per menit. Masih ingat cara mengkonversikan satuan volume dari satuan meter kubik ke liter? Dibuka kembali catatannya ya. Oke, masih ingat? Ada kata kunci apa di sana? Iya, ada kata kunci di mana liter itu sama dengan DM pangkat 3. Kita tulis dulu kata kuncinya di sini. Konversi satuan volume. Satu DM pangkat 3 itu setara atau sama dengan 1 liter. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya untuk menjawabnya. Tuliskan dulu, diketahui debit debit pada kalimat pada gambar pada soal pada informasi yang diberikan ya adalah volume awalnya adalah volume ya debit itu gangguan teknis. Itu tadi satuan debit mula-mula adalah 12 liter per
menit. Yang ditanya debitnya sekarang dalam bentuk sentimeter pangkat 3 per detik. Nah, di sini ada dua satuan yang berbeda, ada liter, sentimeter. Dari liter ke sentimeter pangkat 3 dan dari menit ke detik. Maka harus kita ubah dua-duanya. Pertama, ini 12 liter. Liter ke cm pangkat 3. Maka 12 dikali dengan dari berapa? Ingat, kata kuncinya 1 dm pangkat 3 sama 1 liter. Nah, di sini ada soalnya 12 liter. Berarti kalau kita tarik ke dalam satuan volume meter kubik, berarti sama dengan 12 dm pangkat 3. Dengan 12 dm pangkat 3. Nah, ini sudah masuk kita ke satuan meter kubik 12 dm pangkat 3. Nah, sekarang kita tinggal ubah dari dm ke cm. cm. Berapa gesernya ya? Iya, gesernya hanya sekali. Atau kalau menggunakan pangkatan hanya turun 1 kali. Jadi karena 1 kali, dan ingat pangkatnya 3, maka dikali dengan 1000. Jadi sama dengan 12 kali 1000 cm, hasilnya adalah 12.000 cm pangkat 3. Apakah sudah selesai? Belum. Kita masih harus mengubah dari menit ke detik. 1 menit, ingat berapa? 1 menit sama dengan berapa detik? Iya, pandai, 60 detik ya. Jadi kita ubah menitnya ke detik. Ada 1 kali 60. Hasilnya adalah 60. Nah, apakah selesai? Belum. Kita selesaikan. Kita bagi 12.000 dibagi 60. Oke, kita catat nolnya. Sehingga yang tersisa adalah 1.200 bagi 6. Maka hasilnya adalah 200. Ya, betul. Jadi berdasarkan data, maka volume debit air yang terbuang adalah 200 cm pangkat 3 cm kubik per detik. Sungguh sangat jauh berbeda kan ya anak-anak. Jadi ingat kalau dalam soal diminta konversikan atau kita lihat soalnya itu ternyata bentuk satuannya berbeda baik volume maupun satuan waktunya, maka perhatikan, diingat kembali cara mengkonversikan satuan tersebut. Samakan, kemudian baru diselesaikan. Ingat ya, dilihat dengan cermat soalnya. Perhatikan satuannya, apakah sama atau berbeda. Kalau berbeda berarti harus dikonversikan. Kalau hanya volumenya, maka hanya volumenya yang kita ubah. Tapi kalau kemudian satuan waktunya juga berubah, maka kedua-duanya juga harus diubah. Seperti ini. Oke, bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2.
Coba perhatikan. Di sini ada tangki air ya, ini tangki air dengan 2 keran. Keran atas dan keran bawah. Coba kita bahas soalnya sama-sama. Berikut ini adalah gambar tangki air dengan 2 keran air. Keran yang di atas untuk mengisi tangki, sedangkan keran yang di bawah berfungsi untuk mengalirkan air dari tangki. Jadi anak-anak, keran atas ini adalah keran untuk mengisi tangki air ini. Jadi kalau kita mengisi kita menggunakan keran ini. Yang atas kita buka. Nah, keran yang bawah ini untuk mengeluarkan ya, untuk mengalirkan air yang dalam tangki ke wadah-wadah atau ke tempat-tempat yang lainnya. Ini adalah penampungan, penampungan air. Isi yang atas dan bawah untuk mengalirkan. Oke, kita lanjutkan soalnya. Dalam kondisi keran bawah tertutup, kalau keran bawah ini tertutup, membutuhkan waktu 20 menit untuk mengisi volumenya hingga penuh sebanyak 200 liter. Jadi ketika posisi keran bawah ini tertutup dan kondisi tangki air ini kosong, maka untuk mengisinya hingga penuh, kita membutuhkan waktu 20 menit. Di mana kapasitas dari tangki air ini ya, atau volume tangki air ini kalau bisa diisi dengan penuh itu bisa menampung air sebanyak 200 liter. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada 2 soal. Dari gambar tersebut, berdasarkan data dari gambar tersebut, soal yang diminta adalah berapa liter per menit debit air yang mengalir dari keran untuk mengisi tangki tersebut hingga penuh. Kita diminta mencari debit. Nah, coba dengan berapa tadi? Waktunya 20 menit. Kemudian volumenya 200. Masih ingat rumus debit? Coba ya. Kita mulai seperti biasa dengan diketahui. Volume sama dengan berapa tadi? 200 liter ya. Kemudian waktu sama dengan 20 menit. Kitanya debit dalam satuan liter per menit. Oke, kita jawab ya. Debit, rumus debit adalah volume dibagi waktu. Kita masukkan debitnya 200 liter dibagi dengan waktunya 20 menit. Maka hasilnya kita lihat namanya 20 bagi 2 sama dengan 10. Jadi debit air yang mengalir dari keran untuk mengisi mengisi tangki air hingga penuh adalah 10 liter per menit. Liter per menit. Ini dalam kondisi keran yang bawah ini tertutup. Jadi kalau ini tertutup, kemudian keran atasnya dibuka untuk mengisi tangki air ini nggak penuh dengan volume 200 liter dalam waktu 20 menit, maka debit air yang mengalir dari keran atas ini adalah sebanyak 10 liter per menit. Bisa dipahami? Ingat rumusnya.
debit sama dengan volume bagi waktu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Kita baca sama-sama. Jika secara bersamaan kedua keran dibuka dan debit air yang mengalir dari tangki adalah 5 liter. Nah, ini kurang lebih maksudnya 5 liter per menit ya. Oke, kita ulang. Jika secara bersamaan kedua keran dibuka dan debit air yang mengalir dari tangki adalah 5 liter per menit, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki air hingga penuh? Jadi anak-anak, ini ceritanya posisi keran dari tangki ini dua-duanya terbuka. Kalau tadi kan ketika saat mengisi, posisi keran bawah tertutup. Jadi yang kita itu hanya debit air yang terbuka, debit keran air atas yang terbuka untuk mengisi tangki. Nah, sekarang kita mau mengisi tangki ini hingga penuh, tapi posisinya kedua keran terbuka. Jadi keran atas mengisi, keran bawah terbuka mengalir. Jadi airnya mengalir ke bawah. Nah, pernah lihat ember bocor? Ketika kita ngisi, kan airnya ngalir semua tuh. Nah, seperti itulah bayangannya ya. Jadi tangki ini diisi, tapi keran bawahnya ini terbuka karena sedang dipakai. Ketika bayangkan aja ketika kita mungkin sedang wudhu, kita buka air kerannya. Nah, dari penampung air itu kita sedang mengisi. Nah, kan tentunya waktu yang dibutuhkan pasti lebih lama atau lebih singkat kalau dua-dua kerannya terbuka. Ya, jadi otomatis kita mungkin bisa mengisi penuh tangki air itu, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan ketika kerannya tertutup. Keran bawah ya maksudnya. Nah, terus gimana saudara? Kira-kira butuh berapa lama waktunya itu mengisi keran air ini? Sementara kerannya kan terbuka. Keran isi tapi bawah mengalir juga. Kita coba bahas. Mula kita tulis dulu. Ketahui masih ingat tadi volume debit keran air yang mengalir dari atas ketika posisi keran bawah tertutup ya 10 liter ya per menit. Kita tulis dulu volume keran atas itu sama dengan 10 liter per menit. Sedangkan volume keran bawah ini dari ketahui dalam soal ya 5 liter per menit. Jadi 5 liter per menit. Maka untuk menjawab soal, untuk menjawab T atau waktunya ini berapa waktu yang dibutuhkan hingga kita bisa mengisinya dengan penuh dengan posisi kedua keran ini terbuka. Nah, kita harus cari dulu volume debit yang kita harus tahu dulu debit air ketika kedua keran terbuka. Maka debitnya adalah debit keran teknis ya, debit keran yang debit keran ya, debit keran atas dikurang keran debit
debit keran bawah. Debit keran atasnya 10 liter. Kurang dengan debit keran bawah 5 liter. Maka debit air dengan posisi kedua keran itu terbuka adalah 10 dikurang 5 sebenarnya 5 liter. Jadi debit air pada saat dua keran terbuka adalah 5 liter. Nah, kalau sudah diketahui debit airnya seperti ini, maka baru kita masuk ke soal. Untuk menjawab soalnya, ditanya dari waktu, ya. Maka T sama dengan maka T sama dengan, masih ingat apa anak rumusnya? Iya, betul. Rumusnya adalah P dibagi D. P-nya berapa tadi? Masih ingat di soalnya? 200 liter dibagi dengan debitnya. Debit mana yang kita gunakan? Ya, debit yang barusan saja kita hitung, yaitu debit keran air yang menyala dogannya. Terus baru menyala ya, jadi debit pakai yang ini 5. Maka 200 dibagi 5 hasilnya 40. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 40 menit. Nah, oke, ini ke sini ya. Oke, saya ulang. Untuk menjawab soal ini, kita harus pahami dulu kalimat informasi yang disampaikan. Jadi, dari soal pertama, kita ketahui bahwa debit keran atas ketika dibuka dalam kondisi keran bawah tertutup, ternyata debitnya adalah 10 liter per menit. Nah, dari soal sudah diketahui bahwa keran bawah ketika dibuka itu debit airnya adalah 5 liter per menit. Nah, yang diminta dari soal adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki air hingga penuh dalam kondisi kedua keran terbuka. Maka kita harus tahu dulu. Pertama, debit keran atasnya berapa, debit keran bawahnya berapa. Kemudian kita harus menghitung debit air yang ada ketika kedua keran tersebut terbuka. Maka caranya adalah kurangi debit keran atas dengan debit keran bawah. Debit keran atas ini kurangi dengan debit keran yang bawah. Nah, barulah kita dapatkan angka ini 5 liter per menit. Nah, angka debit inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab soal. Ingat kembali rumusnya untuk mencari waktu adalah volume dibagi debit. Volumenya tadi sudah kita ketahui dari informasi soal adalah 200 liter dibagi 5. 5 dari mana? Apakah ini banyak angka 5? Nah, 5 yang dari debit keran yang terbuka beberapa. Ini sudah kita hitung setelah yang ini. Masukkan sini. 200 dibagi 5 hasilnya 40. Jadi ketika kedua keran terbuka, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tangki ini adalah 40 menit. Kalau ketika tadi posisinya tertutup, kan tadi kita tahu dari soal bahwa waktu yang dibutuhkan hanya 20 menit kan. Nah, gitu ya. Ketika kerannya dua-duanya terbuka, maka waktunya lebih lama, yaitu sudah 40 menit. Nanti 2 kali lipatnya. Kondisi keran terbuka sesuai dengan informasi debit keran air yang mengalir. Oke, itu saja anak, mudah bukan? Mudah-mudahan anak semua paham dan bisa menggunakan ilmunya. Oke, jangan lupa untuk dicatat. Kalau nanti masih ada yang rampung atau masih ada yang sedikit kurang jelas, bisa diulang lagi videonya, buka kembali, dicatat poin-poin pentingnya,
pelajari lagi dan baru bisa menjawab soal. Oke, itu saja dari Ustazah pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan. Semoga Anda bisa melakukannya dan bisa nanti menjawab soal-soal yang diberikan dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan silahkan kembali ke Google Classroom-nya, cari tugasnya dan kerjakan. Pastikan Ananda sudah paham dengan materi ini, baru mengerjakan soal agar semua. Oke. Terima kasih.